Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Selasa 25 April 2023. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Markus, penulis Injil. Markus hidup pada zaman Yesus Kristus, tetapi ia bukan dari salah satu dari ke-12 rasul. Ia sepupu dari Santo Barnabas. Ia kemudian terkenal karena menjadi penulis Injil. Ia juga masih saudara jauh dari Santo Petrus, dan nampaknya ia menjadi kesayangan Santo Petrus. Konon ia menjadi murid Santo Petrus dan dibaptis. Ia pergi bersama dua rasul besar, Paulus dan Barnabas, dalam perjalanan untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Namun, pada perjalanan yang kedua, terjadi sedikit konflik sehingga Markus tidak mengikuti lagi perjalanan Paulus. Paulus terus sendirian dan Barnabas serta Paulus pergi ke Yerusalem. Meskipun nanti akhirnya bisa berdamai. Markus ditapiskan sebagai uskup dan diutus ke Alexandria di Mesir. Ia berkarya dengan gemilang dan bertobatkan banyak orang. Maka ia dianggap sebagai pendiri gereja Alexandria. Ketika penganiayaan terjadi tahun 68, akhirnya ia mengalami penderitaan yang sangat panjang dan menyakitkan sebelum wafat sebagai martir. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon agar kita pun dimampukan untuk setia sampai akhir. Dalam bacaan pertama Ekaristi hari ini, Santo Petrus menegaskan kepada kita agar kita saling rendah hati seorang akan yang lain dan tidak menyombongkan diri, karena kita harus mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita juga diajak waspada karena musuh kita, si iblis, berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Maka perlu dilawan dengan keteguhan di dalam iman. Pada bacaan Injil kita mendengarkan perintah Yesus setelah ia bangkit dari antara orang mati, yakni mewartakan Injil ke seluruh dunia. Beritakanlah kepada segala makhluk, dan Tuhan akan menyertai dengan tanda-tanda yang mengherankan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau kita berbicara soal Markus penulis Injil, kita harus bersyukur
Karena dengan kesaksian tulisan dari Santo Markus, kabar sukacita terpelihara sampai sekarang. Dengan tulisan itu boleh diyakinkan pemberitaan dan pewartaan kabar mengenai Kristus dijamin keasliannya. Karena dari kesaksian tulisan Santo Markus ini diteruskan oleh para bapak bangsa, para magisterium, bapak gereja, dan para pengganti-pengganti para rasul, uskup, paus, yang kemudian dibantu oleh para imam. Dengan demikian, kesaksian mengenai iman akan Yesus Kristus terjamin kepastiannya dan bisa tersampaikan ke seluruh ujung bumi berkat tulisan Santo Markus ini. Kita bersyukur dan merahmat Tuhan agar kita pun dimampukan menjadi pewarta-pewarta masa kini. Dengan cara kita diajak menjadi Markus-Markus zaman sekarang yang intinya adalah membawa kabar sukacita kepada semua orang. Kalau Markus dengan tulisan, kita bisa dengan kesaksian hidup. Gereja harus mewartakan kabar sukacita itu kepada banyak orang. Dengan semangat rendah hati, seperti yang dikatakan oleh Santo Petrus, kita diajak menjadi sarana, alat untuk menyampaikan kabar itu. Agar kita tidak salah di dalam mewartakan kabar gembira, maka kita harus mempunyai relasi yang erat dengan Sang Guru yang kita wartakan. Dalam doa-doa kita, permenungan kita, rekoleksi kita, retret kita. Dengan demikian apa yang saya hidupi, apa yang saya geluti bersama Yesus, itulah yang saya wartakan. Dan bukan mewartakan diri sendiri. Maka mari kita syukuri apa yang dibuat oleh Santo Markus ini. Dengan cara kita melanjutkan, kita meneruskan pengalaman iman yang disampaikan kepada kita, kita sampaikan kepada orang lain. Harapannya kabar keselamatan akan semakin ditangkap, dimengerti, diterima oleh banyak orang. Sehingga keselamatan pun juga akan dialami oleh banyak orang. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, mari bersama-sama kita menjadi Markus-Markus masa kini dengan cara kita masing-masing agar karya keselamatan benar-benar diterima, dialami, diimani oleh dunia. Semoga dengan cara ini kita mampu menjadi murid-murid Tuhan, pewarta Injil yang handal, karena kita benar-benar mengungkapkan iman dan mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lanjutkan, kita teruskan Injil Markus ini kepada semakin banyak orang dengan cara kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Santo Markus telah memberikan kesaksian lewat tulisannya siapa Yesus Putramu, siapa penyelamat, siapa yang Kau utus ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Engkau pun juga memberikan tugas kepada kami untuk mengatakan Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, mengatakan Injil kepada segala makhluk. Kami yakin Engkau akan bantu kami
lewat cara kami masing-masing untuk pewartaan Injil itu. Entah dengan khotbah, kesaksian hidup, dengan tulisan, sehingga banyak orang akhirnya mengenal Yesus Kristus Putramu, beriman dan diselamatkan. Bantulah kami dan kuatkanlah kami bila kami kadang lemah, kadang kami ragu-ragu, kadang kami takut. Karena Putramu menjanjikan kepada kami, Ia akan menyertai sampai akhir zaman. Maka Bapa, beri kami kekuatan untuk mampu menjadi pewarta-pewarta Injil-Mu. Dorong kami yang lemah, kuatkan iman kami yang kadang-kadang rapuh. Bangunkan kami bila kami jatuh. Berkati kami dalam segala upaya kami, agar kami mampu menunjukkan kualitas iman di tengah-tengah masyarakat ini. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urus dan Engkau bantu untuk menyelesaikannya, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu bersamanya, atau juga usahanya Engkau beri keberhasilan. Sehingga akhirnya kami semakin mampu untuk yakin bahwa Engkau bekerja sampai hari ini dan menyertai kami. Oleh karena itu ya Bapa, bantu dan berkat kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya mengingatkan dan menganjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker yang benar, mencuci tangan dengan sabun, pakai hand sanitizer, jauhi kerumunan. Booster kedua, pola hidup dan pola makan yang sehat, dan menjauhi segala yang dapat menimbulkan penyakit, agar kita terbebas dari virus corona. Paroki akan mengadakan camp khusus evangeli pribadi mulai bulan Juni yang sangat berguna untuk kehidupan rohani kita masing-masing maupun melayani orang lain. Maka saya undang panjenengan yang belum pernah mengikuti dan betul-betul ingin memperkaya iman, silakan mengikuti dengan mendaftarkan pada hari Minggu, setiap hari Minggu depan gereja. Sangat berguna pribadi maupun untuk orang lain. Tanggal 6 dan 7 kita mengadakan aksi panggilan untuk orang-orang muda, untuk PIR, Pia Mesdina dan sebagainya, dengan harapan akan datang, akan menghasilkan buah-buah untuk dapat menjadi orang yang bekerja di kebun anggur Tuhan. Akan datang beberapa tarekat, yakni MSF sendiri, Buder CSA, Buder FIC, Buder MTB, Buder FICP, Suster PI atau SDP, Suster CB, Suster SFD, dan Suster USF. Mereka akan memperkenalkan tarekat dan mudah-mudahan dari antara anak-anak kita, cucu kita akan yang datang. Maka ada yang berhasil tertarik menjadi seorang biarawati. Maka nanti silahkan datang pada sarasian tanggal 6 sore, tanggal 6 malam di lingkungan masing-masing, dan tanggal 7 pada misa dan sarasian di Mandala Graha. Harapan saya kita akan semakin mampu untuk mengenal biarawati dan ada anak-anak yang tertarik untuk menjadi seorang religius. Sekali lagi terima kasih untuk panjenengan yang telah peduli kepada gereja dengan dana, tenaga maupun dengan doa.
masih diperlukan dana untuk pengisian gedung serbaguna, mari kita mengusahakan untuk ikut ambil bagian dalam mengisi gedung itu dalam bentuk barang ataupun dana akan kita terima, sedangkan barang disesuaikan dengan kebutuhan dari gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.